Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lu by Day Channel. Masih tetap di saluran channel dan video-video tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang self confident atau lebih dikenal dengan percaya diri. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu by Day Channel. Disimak materinya ya. Membangun rasa percaya diri. Tujuan dari membangun rasa percaya diri atau self-confident yakni dapat memahami dan meningkatkan rasa percaya diri dengan baik untuk mencapai tujuan hidup. Apersepsi. Menurut Tursen Hakim dalam bukunya Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, pengertian rasa percaya diri secara sederhana bisa dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dikatakan Anita Lee dalam bukunya 101 Cara Menumbuhkan Percaya Diri Anak, bahwa percaya diri berarti yakin akan kemampuannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan masalah. Percaya diri, dengan percaya diri seseorang merasa dirinya berharga dan mempunyai kemampuan menjalani kehidupan, mempertimbangkan berbagai pilihan dan membuat keputusan sendiri. Pengertian percaya diri. Menurut para ahli, di antaranya yang pertama, menurut Tan Tawai dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Menurut Spencer, percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra sendiri, termasuk atas kemampuan dirinya yang diwujudkan dalam lingkungan yang semakin menantang, serta percaya pada keputusan dan pendapatnya untuk mengatasi kegagalan secara konstruktif. Yang ketiga, percaya diri menurut Leicester adalah merupakan suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri, sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya, merasa bebas untuk melakukan hal-hal sesuai keinginan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan berprestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangannya. Percaya diri menurut MC Shellen yakni merupakan kontrol internal terhadap perasaan seseorang akan adanya kekuatan dalam dirinya, kesadaran akan kemampuannya, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Dikutip dari Komarudin 2013. Sedangkan percaya diri menurut Hakim tahun 2002, yang disebut percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk dapat mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Sedangkan menurut Anthony, bahwa percaya diri itu adalah merupakan sikap pada diri seseorang yang
dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Yang terakhir, menurut Dario, bahwa yang disebut percaya diri itu adalah kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensinya agar dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Ciri-ciri rasa percaya diri secara umum ada 5 ya. Yang pertama, berani tampil beda, berani menerima tantangan, asertif, mandiri, reaksi positif, misalnya dengan tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi permasalahan hidup. Sedangkan ciri-ciri rasa percaya diri menurut Lester, seorang yang memiliki rasa percaya diri positif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. Yang kedua, optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuan. Yang ketiga, objektif, yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri. Yang keempat, bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Yang kelima, rasional atau realistis, yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal, suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan ciri-ciri rasa percaya diri menurut Lina dan Clara, sikap percaya diri yang proporsional pada seseorang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada 7 ciri, diantaranya yang pertama, percaya akan kompetensi atau kemampuan diri sehingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan ataupun rasa hormat orang lain. Yang kedua, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap menyesuaikan diri demi diterima oleh orang lain atau kelompok. Yang ketiga, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, serta berani menjadi diri sendiri. Yang keempat, memiliki pengendalian diri yang baik. Yang kelima, memiliki internal locus of control, atau memandang keberhasilan atau kegagalan tergantung pada usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan, serta tidak mengharapkan bantuan orang lain. Yang keenam, memiliki cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi di luar diri sendiri. Yang ketujuh, terakhir, memiliki harapan yang realistis terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu terwujud, dia tetap mampu melihat sisi positif dari diri sendiri. Karakteristik percaya diri menurut Lane Filgel, bahwa karakteristik percaya diri adalah sebagai berikut. Lane Filgel membagi menjadi 2, percaya diri lahir dan percaya diri batin. Yang percaya diri lahir membuat individu harus bisa memberikan kesan pada dunia luar bahwa dirinya yakin akan secara pribadi atau percaya diri lahir, yakni dapat dilihat dalam kemampuan sebagai berikut: kemampuan komunikasi, kedekasan, penampilan diri, dan pengendalian perasaan. Untuk yang kemampuan lahir dari kemampuan komunikasi, yakni keterampilan komunikasi menjadi dasar yang baik bagi pembentuk sikap percaya diri,
menghargai pembicaraan orang lain, berani berbicara di depan umum, tahu kapan harus berganti topik pembicaraan, dan mahir dalam berdiskusi adalah bagian dari keterampilan komunikasi yang bisa dilakukan jika individu tersebut memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, ketegasan. Sikap tegas dalam melakukan suatu tindakan juga diperlukan agar kita terbiasa untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan serta membela hak kita, dan menghindari terbentuknya perilaku agresif dan positif dalam diri. Yang ketiga, penampilan diri. Seseorang individu yang percaya diri selalu memperhatikan penampilan dirinya, baik dari gaya pakaian, aksesoris, dan gaya hidupnya, tanpa terbatas pada keinginan atau selalu ingin menyenangkan orang lain. Yang keempat, pengendalian perasaan juga diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengelola perasaan kita dengan baik, akan membentuk suatu kekuatan besar yang pastinya menguntungkan individu tersebut. Yang kedua, karakteristik percaya diri menurut Linfield Gale, yakni percaya diri batin, adalah percaya diri yang memberi kepada seseorang perasaan dan anggapan bahwa pribadinya dalam keadaan baik. Percaya diri batin dapat dilihat dalam kemampuan cinta diri, pemahaman diri, tujuan yang positif, dan pemikiran yang positif. Untuk cinta diri, orang yang cinta diri mencintai dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan secara wajar dan selalu menjaga kesehatan diri. Mereka juga ahli dalam bidang tertentu, sehingga kelebihan yang dimiliki bisa dibanggakan. Hal ini yang menyebabkan individu tersebut menjadi percaya diri. Yang kedua, pemahaman diri. Orang yang percaya diri batin sangat sadar diri. Mereka selalu introspeksi diri agar setiap tindakan yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, tujuan yang positif. Orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya disebabkan karena mereka punya alasan dan pemikiran yang jelas dari tindakan yang mereka lakukan serta hasil apa yang bisa mereka dapatkan. Yang keempat, pemikiran yang positif. Orang yang percaya diri biasanya merupakan teman yang menyenangkan. Salah satu penyebabnya karena mereka terbiasa melihat kehidupan dari sisi yang cerah dan mereka mengharap serta mencari pengalaman dan hasil yang bagus. Manfaat percaya diri. Yang pertama, menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, mampu mengatasi keadaan yang baik. Tiga, mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Yang keempat, memandang semua hal secara optimis. Yang kelima, kualitas kepribadian akan meningkat. Yang keenam, mampu mengontrol emosi dengan baik. Dan yang terakhir, ketujuh, hidup akan lebih sistematis. Manfaat percaya diri menurut Sudhya Dharma bahwa rasa percaya diri dapat memberi dampak positif pada seseorang, yaitu dampak emosi, konsentrasi, dan sasaran. Untuk dampak emosi, jika seseorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ia akan lebih mudah mengendalikan dirinya di dalam suatu keadaan yang menekan. Ia dapat menguasai dirinya untuk bertindak tenang dan dapat menentukan saat yang tepat untuk melakukan suatu tindakan. Yang kedua, konsentrasi. Dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, seorang individu akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada hal yang tertentu tanpa merasa terlalu khawatir dan akan hal-hal lainnya yang mungkin akan merintangi rencana tindakan. Yang ketiga, sasaran. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung untuk mengarahkan tindakannya pada sasaran yang cukup menantang. Karenanya juga ia akan mendorong dirinya sendiri untuk berupaya lebih baik
Sedangkan mereka yang kurang memiliki rasa percaya diri yang kurang baik cenderung untuk mengarahkan sasaran perilakunya pada target yang lebih mudah, kurang menantang, sehingga ia juga tidak memacu dirinya sendiri untuk lebih berkembang. Yang keempat, manfaat percaya diri menurut Sudhya Dharma adalah usaha. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi tidak mudah patah semangat atau frustasi dalam berupaya meraih cita-citanya. Ia cenderung tetap berusaha sekuat tenaga sampai usahanya membuahkan hasil. Sebaliknya, mereka yang memiliki rasa percaya diri yang rendah akan mudah patah semangat dan menghentikan usahanya di tengah jalan ketika menemui suatu kesulitan tertentu. Yang keempat, strategi. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung terus berusaha untuk mengembangkan berbagai strategi untuk memperoleh hasil usahanya. Ia akan mencoba berbagai strategi dan berani mengambil risiko atas strategi yang diterapkannya. Sebaliknya, mereka yang memiliki rasa percaya diri yang rendah cenderung tidak mau mencoba strategi baru dan cenderung bertindak statis. Yang terakhir, manfaat percaya diri menurut Sudhya Dharma adalah momentum. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, seorang individu akan menjadi lebih tenang, bulat, tidak mudah patah semangat, terus berusaha mengembangkan strategi dan membuka berbagai peluang bagi dirinya sendiri. Akibatnya, hal ini akan memberikan kesempatan pada dirinya untuk memperoleh momentum atau saat yang tepat untuk bertindak. Tanpa rasa percaya diri yang tinggi, usaha individu menjadi terbatas. Peluang yang dikembangkannya juga menjadi terbatas, sehingga momentum untuk bertindak menjadi terbatas pula. Membangun rasa percaya diri. Ada 6 membangun rasa percaya diri. Yang pertama, sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak dasar yang sama. Yang kedua, menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak yang mampu dilakukan. Yang keempat, berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan atau kelebihan di samping kelemahan atau kekurangan. Yang kelima, berpikir asertif, tulus mengakui hak orang lain, tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. Yang keenam, menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh atau bahasa simbol dengan tepat. Terima kasih telah menyimak materi self-confident atau percaya diri, membangun rasa percaya diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Ditunggu materi berikutnya ya. Terima kasih. Dadah.